Shalom Bapak Ibu, sahabat yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berkumpul pagi hari ini untuk kita boleh mengikuti saat teduh bersama-sama. Mari sebelum kita mengawali saat teduh ini, kita mau mengucap syukur kehadiratnya. Kita mulai dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Ini kami anak-anak-Mu kembali hadir pagi hari ini mengucap syukur untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami boleh pagi hari ini mengikuti saat teduh bersama-sama sebelum kami mengawali segala kegiatan kami hari ini. Bapak, kami percaya firman-Mu yang mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Walaupun hanya sebatas media online Zoom, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Berkati setiap dari kami yang hadir Bapa, kiranya kami boleh merasakan curahan Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Dalam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih bisa ada di sini saat ini mengikuti saat teduh. Kita mau mengagungkan namanya, kita mau meninggikan namanya, sebab Dia yang layak untuk kita sembah dan kita puji. Kita mengangkat pujian-pujian ini untuk memuliakan namanya, sebab perbuatannya ajaib di dalam hidup kita. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Kami mau memberi kemuliaan dan hormat kami kepada Engkau. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami mau beri kemuliaan dan hormat kami kepada Engkau. Mari kita katakan sekali lagi, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, biarlah kami boleh selalu memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Kami mau mengagungkan nama-Mu, Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Roh Kudus, biarlah Engkau menjadi roh penolong dan penghibur di dalam hidup kami. Tuntun kami selalu berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak mampu jalan sendiri tanpa Engkau, Roh Kudus. Biarlah pujian ini menyatakan bahwa Roh Kudus akan selalu tinggal di dalam hidup kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bila Engkau yang menuntun kami di dalam hidup kami sehari-hari menuju jalan kebenaran, agar kami tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita melantunkan pujian ini. Kita mau hadirkan Roh Kudus saat ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Tuntun kami selalu berjalan bersama Engkau. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ya, Roh Kudus menjadi penghibur kita saat ini. Kita mau katakan sekali lagi, peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa
kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu kudus-kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Mari saat ini kita mau hening. Kita mau dengarkan suara Tuhan. Rasakan hadiratnya saat ini. Aba ya Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami memuji dan memuliakan Engkau, di situ Engkau hadir di dalam setiap puji-pujian penyembahan kami kepada Engkau. Bapa, Engkau tahu, kami juga rindu untuk mendengarkan suara-Mu pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Astrid, di tengah-tengah kami. Kuduskan, sucikan, dan tahirkan Astrid saat ini, sehingga apa yang Astrid sampaikan hanyalah benar-benar berasal daripada Engkau, dan boleh menjadi rema di sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Bapa, biarlah Engkau berikan kami semua hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, karena firman-Mu adalah terang bagi hidup kami, jalan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Karena bacaannya panjang, saya akan fokus pada ayat Lukas 7, 40 sampai 47. Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak saat aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata Yesus kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini." Saat membaca bacaan Injil pagi ini, pertanyaan pertama yang ada dalam pikiran saya adalah, seberapa dalam saya mengasihi Bapa? Sedangkan pertanyaannya yang lain adalah, seberapa bersih saya dari dosa? Sejauh yang saya pahami, tidak ada pribadi yang tidak berdosa. Dan banyaknya dosa itu tidak ada takarannya. Tidak ada yang namanya berdosa sedikit, berdosa banyak. Karena takaran apa yang kita pakai untuk melihat seberapa banyak dosa itu?
Sedikit bagi kita bisa berarti banyak bagi mereka, dan seterusnya. Hal yang perlu disadari dan dipahami adalah ketika kita berdosa, berarti kita telah melukai hati Bapa. Tapi Bapa teramat baik. Ia selalu berusaha mencoba mencari cara agar kita selalu kembali kepadanya. Dengan perlindungan yang diberikannya melalui awan-awan kecil, dengan pertolongan-pertolongan yang ia nyatakan dalam hidup kita. Hingga pada akhirnya kita menyadari betapa kita juga mengasihinya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan mengasihinya, kita mau hidup sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kita bertobat dan berusaha menebus dosa-dosa tersebut. Apa yang saya lakukan untuk menebus dosa-dosa itu? Lihatlah apa yang dilakukan perempuan itu. Sikapnya sungguh-sungguh melambangkan pertobatan, sikap penyerahan diri, gambaran keruntuhan ego. Semuanya ia persembahkan kepada Yesus. Hanya cara tersebut yang perempuan itu tahu, dan ia menyesali dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita yang menyatakan diri sebagai anak-anak Bapa sudah benar-benar mengasihinya? Melalui bacaan pagi ini, Bapa bicara kepada satu persatu kita. Katanya, "Anakku, lihatlah perempuan itu yang menurutmu berdosa lebih banyak daripadamu. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Anakku, seberapa besar kasihmu kepadaku." Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Aba, ya Bapa, terima kasih Bapa. Melalui firman-Mu pagi ini kami diingatkan kembali untuk merenungkan lebih dalam seberapa besar kami mengasihi-Mu Bapa. Bapa, mampukan kami dalam kondisi apapun untuk tidak melupakan kebaikan-Mu. Mampukan kami memiliki iman seteguh batu karang. Ya Bapa, iman yang hanya kami bisa dapatkan dengan seizin-Mu. Mampukan kami memiliki kerendahan hati untuk senantiasa bersyukur. Mampukan kami untuk selalu memilih berada di dekat-Mu Bapa. Mampukan kami melihat hanya Engkaulah jalan keluar bagi setiap pergumulan. Jangan biarkan kami menjauh daripadamu Bapa. Biarkanlah penghalang-penghalang itu hancur. Biarlah kami dapat berjuang dan bangun kembali untuk kembali kepadamu Bapa. Bapa, selalu tolong kami ya Bapa. Buat kami merasa terlindungi, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau penolong.
Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan juga Bu Vila dan juga keluarganya. Semoga kiranya Engkau berkenan ya Bapa, memberikan perlindungan, berkat dan kesetiaan kepada pelayanan mereka. Jauhkanlah mereka dari kuasa-kuasa yang tidak berasal daripadamu Bapa. Kau jaga mereka, baik kami, para peserta saat teduh, dan juga para pelayan. Hilangkanlah Bapa roh perpecahan di antara kami, dan gantikanlah dengan penyertaan Roh Kudus-Mu. Kirimkanlah jiwa-jiwa yang rindu akan-Mu Bapa, dan mampukan kami semua yang ada di sini, untuk menjadi wadah untuk menemukan domba-domba-Mu yang hilang selama ini. Dan Kau pakai kami semua Bapa, sebagai anak-anak-Mu yang baik. Bapa, Bapa, Kau Bapa kami yang luar biasa. Mampukan kami untuk melihat segala kebaikan-Mu itu. Mampukan kami bersyukur atasnya. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas dan permurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami. Dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini ya Bapa, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Dan Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan dibuka kameranya, mari kita foto. Ya, foto ya. 1, 2. Ya, satu lagi, 1, 2. Ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.